8 tahun aku menduda. Aku diminta menikahi Art kesayangan ibuku. Aku terpaksa menerima karena ibuku mendadak sakit. Setelah akad, aku baru tahu kalau istriku ternyata. Bab 6. Apa benar kalau Mas Bayu sudah menikah lagi? Dengan siapa? Tanya Nita pada Farida yang hari itu menelponnya. Ya, Mbak, nyebelin banget sih. Padahal aku kan berharap banget Mas Bayu bisa rujuk sama Mbak. Mama menyebalkan banget. Mau meninggal aja bikin rusuh hidup anaknya. Kesel banget aku tuh Mbak. Aduh Farida dengan suara manjanya. Lea yang kebetulan lewat di depan kamar Farida tanpa sengaja mendengarkan percakapan mereka berdua karena pintu kamar yang memang tidak tertutup rapat. Entah disengaja atau memang lupa karena terlalu asyik mengobrol dengan Nita yang sejak dulu amat dipuja dan disayangi oleh Farida. Kamu kenapa gak suka sama istri baru Mas Bayu? Bukannya itu bagus ya? Si kembar jadi ada yang mengurus. Tanya Nita masih biasa saja menanggapi perihal pernikahan Bayu. Mantan suaminya yang sudah bercerai dengannya 8 tahun yang lalu. Ih, bagus apaan? Dia itu cuma anak panti asuhan yang tidak memiliki orang tua. Dia itu pengasuh mama dan si kembar. Mama yang sudah memaksa Kak Bayu untuk menikahi perempuan miskin itu. Menyebalkan sekali. Udah gitu dia mengancam akan menyetop finansial yang biasanya dikasih Kak Bayu buat aku. Kan nyebelin banget, Mbak. Kesal Farida sambil menghentakkan kakinya ke lantai. Hal yang amat biasa bagi Farida ketika dia curhat pada Nita. Walaupun dia sudah bercerai dengan Bayu tetapi hubungan mereka masih terjalin dengan baik. Apalagi Nita masih sering mengirim tas dan sepatu branded buat Farida. Demi bisa mendapatkan informasi tentang Bayu maupun si kembar darinya. Apa? Kok bisa Mas Bayu menikahi gadis seperti itu? Kenapa selera dia jatuh banget? Menikah dengan gadis panti. Astaga gak banget ya. Jadi saingan aku. Pekik Nita merasa tidak terima sang mantan menikahi wanita yang dipandang lebih rendah darinya. Dia pikir Bayu seharusnya menikahi wanita yang lebih segala-galanya daripada dirinya. Selama 8 tahun mantan suaminya itu begitu betah menduda. Dia pikir karena sang suami yang masih belum bisa move on dan melupakan dirinya. Ya, Nita pikir Bayu masih mengharapkan dirinya untuk kembali ke pelukan lelaki tampan itu. Tapi sekarang malah ada kabar pernikahan Bayu dengan wanita biasa yang bahkan tidak memiliki karir apapun. Kenapa kamu tidak menghentikan Mama ketika meminta Mas Bayu menikahi gadis itu? Tanya Nita yang mulai kesal. Nita tidak bisa menerima anak-anaknya diasuh oleh gadis biasa saja yang tidak memiliki kualifikasi apapun sebagai ibu sambungnya. Aku bisa apa Mbak? Mamaku sedang meregang nyawa. Sakaratul maut. Mbak, Mas Bayu juga kesulitan untuk menolaknya.